Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari dengan kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang percaya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku bawa syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ku bawa penyembahanku kepadamu, ku bawa syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau ajaib. Mari angkat terus penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur, bawa pujianmu, bawa penyembahan kita. Haleluya. Ibirianasyo, Kibirianamasyo, Yanamo, Yanamo, Ibirianasyo. Siapa takarana mata karana malam 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 malam. Siapa takarana malam malam sikibiri arana mata karana malam malam. Siapa papa 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 sikirana mata karana marana mo. Sikibiri anamu. Glory. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu. Oh, glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena rohmu. Mari bawa hatimu kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mari angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi angkat sembahmu, pujian kita kepadanya. Sembahmu Tuhan, ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku,
bagimu. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikanmu, Yesus. Haleluya. Oh, serana mata kananmu, seberianmu, glory bagimu. Menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu. Syopo rapapatakan sini di biriamamu. Glory, glory, glory. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you God. Segala kebaikanmu, oh, segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apakah kami dapat balas segala kebaikanmu? Dengan apa kan ku balas glory segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Glory selamanya. Selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di Injil Lukas pasal yang ke-12. Saya akan berbicara tentang kewaspadaan. Jadi ada 3 hal, yaitu pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Saya yakin dan percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus, amin. Anak-anak Tuhan, amin, yang patut untuk menerima sebuah nasihat atau pengajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan berbicara tentang ketiga kewaspadaan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Nah, yang pertama adalah Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dikatakan firman Tuhan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat di ayat yang ke-15, dikatakan firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Dan hal yang ketiga, ayat yang ke-22 dikatakan gini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kebenaran firman Tuhan berkata ada 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, saudara harus waspada terhadap yang namanya kemunafikan. Oh ya, tahukah saudara, munafik itu adalah mulut dan hati itu tidaklah sama. Dengan kata lain bahwa gini, saudara dan saya memakai topeng. Oh ya, memakai topeng. Jadi di luarnya tampilannya beda, di dalamnya bobrok. Ya, intinya seperti kayak gitu. Di dalamnya mungkin halus, di dalamnya baik, tetapi di luarnya mungkin baik, cantik, ganteng gitu ya, tetapi di dalamnya hancur banget, maksudnya kayak gitu, hancur lebur banget. Jadi penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. Jadi seperti bisa yang keluar dari mulut kita, padahal di depannya sangatlah baik. Nah, dikatakan firman Tuhan, waspadalah dengan sebuah kemunafikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sering saya akan terus menyerang kepada seluruh para anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Seringkali kita di atas mimbar ini sangatlah baik, sangatlah kudus, hebat, jago kita dalam sebuah peribadatan. Tetapi maaf kata, hidup kita begitu hancur leburnya, begitu, kalau saya katakan begitu kotornya di dalam hidup kita. Nah, dikatakan firman Tuhan bahwa berhati-hatilah, waspadalah terhadap yang namanya kemunafikan. Belajarlah untuk jujur dengan diri sendiri. Oh ya, Anda tahu orang yang munafik itu adalah orang yang paling capek di dunia. Karena kenapa? Dia tidak mau tampil apa adanya. Tidak mau apa adanya. Untuk yang namanya sebuah penampilan,
betapa dia harus mengeluarkan begitu banyak uang. Ya mungkin uang itu kalau dia mempunyai sendiri oke lah, enggak apa-apa. Tetapi kalau sudah mulai berhutang, mulai yang namanya mencuri, berbohong karena sebuah penampilan, itu sangatlah berbahaya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk tampil apa adanya, belajar untuk tampil dengan kepercayaan diri sendiri. Ingat satu hal Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadilah dirimu sendiri. Yang penting dalam hal ini saudara dan saya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Orang 100 tidak mungkin kita akan menyukakan 100 orang. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang tidak suka kepada kita. Is okay. Tetaplah jadi diri sendiri. Jangan memakai topeng. Haleluya. Yang kedua adalah waspada terhadap yang namanya ketamakan. Firman Tuhan sudah jelas. Waspadalah dengan segala ketamakan, yaitu apa? Cinta uang. Oh, ini sangat berbahaya. Sebab kenapa saya katakan bahwa uang ini adalah akar dari sebuah kejahatan. Moyangnya daripada semua kejahatan adalah cinta akan uang. Uang tidaklah berdosa. Uang tidaklah mempunyai arti apa-apa. Di tangan siapakah uang itu berada? Tetapi berbahaya ketika uang itu sudah mulai menguasai hidup kita dan mengendalikan kehidupan kita. Dan dikatakan firman Tuhan, waspada dengan segala ketamakan cinta akan uang. Itu sangatlah berbahaya. Sebab posisi daripada Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita, itu bisa tergeser oleh posisi daripada uang, kedudukan uang untuk menguasai kehidupan saudara dan saya. Dan perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kekuatan daripada spirit, daripada ketamakan daripada uang ini sangatlah berbahaya. Dan itu bisa menggeser posisi Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, ini sangatlah berbahaya. Sebab waktu uang itu sudah menguasai diri seseorang, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa berbohong, dia bisa membunuh. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi secara karakter dia bisa bunuh. Ketika orang itu sudah dikuasai yang namanya gini, ketamakan, cinta akan uang, dia bisa melakukan apa saja karena demi uang. Dia bisa untuk yang namanya gini, menenggelamkan karir seseorang, karakter seseorang bisa dibunuh. Supaya apa? Dia bisa naik. Jadi uang itu sangatlah berbahaya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa gini, waspadalah dengan sebuah ketamakan, berhati-hati. Sampai Tuhan itu, dia ini berkata bahwa begini, sainganku itu bukan kematian, sainganku bukan yang namanya maut. Ini mungkin kalau saya pakai bahasa sehari-hari saya, bahwa sainganku itu bukan maut, tetapi saingan dia apa? Mamon, uang, sebuah ketamakan. Sebab dia bisa tergeser. Maaf kata kalau boleh saya katakan, saya berhati-hati dengan kata-kata ini. Dia bisa tergeser, Tuhan tuh bisa tergeser dari hidup kita. Uang yang bisa menggeser mereka. Waspada, waspada. Tuhan bisa tergeser dari hidup kita. Roh Kudus bisa hilang, bisa tergeser dari hidup kita dan digantikan dengan yang memerintah adalah uang. Sebuah ketamakan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dikatakan firman Tuhan, waspada dengan segala ketamakan. Sebab dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kita perlu ingat, kita perlu sadar bahwa saudara dan saya jangan sampai menggantungkan daripada hidup kita di kekayaan kita atau di uang kita. Itulah sangatlah berbahaya. Haleluya. Yang terakhir adalah waspadalah terhadap segala kekhawatiran. Ini berhati-hati. Sebab pembunuh iman yang paling ampuh adalah kekhawatiran. Waktu kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, saudara dan saya gini, iman itu akan dibunuh. Iman itu, kepercayaan kita itu sudah tidak ada lagi. Sebab tahukah saudara bahwa kekhawatiran itu penghimpit, pembunuh iman yang menyerang atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga gini, kita tidak bisa mempercayai akan kehebatan Tuhan. Kita
sudah tidak mempercayai lagi akan kedaulatan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan penyediaan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Dia sudah menolong kita berkali-kali. Tetapi perhatikan, waspada dengan kekhawatiran, sebab waktu khawatir datang, tahukah saudara, imanmu sedang dibelenggu, imanmu sedang dikuasai yang namanya kekhawatiran, sehingga apa? Kita tidak sanggup lagi untuk percaya kepada Tuhan. Waktu engkau khawatir, waktu engkau mempunyai yang namanya ini persungutan keluar dari hidupmu, tahukah saudara, kekhawatiran, persungutan itu adalah bentuk kudeta melawan Tuhan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, persungutan, kekhawatiran adalah bentuk kudeta kita melawan Tuhan. Engkau sedang menghina Tuhan, bahwa Tuhan tidak sanggup, bahwa Tuhan tidak perkasa, bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi ingatlah satu hal Bapak Ibu, makanya firman Tuhan berkata bahwa gini, waspada dengan kekhawatiran, sebab waktu saudara khawatir, imanmu sedang terbelenggu, engkau tidak mempercayai lagi, engkau sedang menghina Tuhan, engkau sedang menghina keperkasaannya, engkau sedang menghina daripada kedaulatan, kehebatan daripada Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ingat, berhati-hati. 3, kita harus waspada. Yang pertama, waspada dengan kemunafikan. Waspadalah dengan sebuah ketamakan. Yang ketiga, waspadalah dengan kekhawatiran. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk renungan kita hari ini. Tuhan, thank you, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan Tuhan yang ajaib buat kehidupan kami. Hari ini terus Bapak kami berdoa, secara khusus ada pokok-pokok doa yang masuk untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan, ada beberapa anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mereka sudah tes, mereka sedang menaruhkan lamaran mereka di perusahaan yang ada. Tuhan, tolong campur tangan-Mu, pembelaan-Mu. Kami tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhanlah pengendali hidup ini. Tuhan, tolong berkat Tuhan melimpah, dan Tuhan menyatakan anugerah-Mu Tuhan buat anak-Mu ini. Dan terus kami berdoa Tuhan untuk pembelian sebidang tanah daripada pekerjaan Tuhan. Kami percaya Allah Jehovah Jireh akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan sanggup untuk melakukannya, sebab Engkau yang punya langit dan bumi, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih, menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya anugerah Tuhan sepanjang hari ini terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.